Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sepekan kita berpisah dari majelis ini, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah malam ini kita masih sama-sama mempelajari dan mengkaji tafsir surah An-Naba. Pada kajian yang lalu sudah sampai ayat berapa? 32. Baik, silakan yang bawa terjemahannya buka halaman 19-nya. Kita mulai dari ayat 32, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadaiqa wa a'naba. Dalam kemenangan tersebut mereka mendapatkan hadaik, kebun-kebun, yaitu kebun-kebun yang dipenuhi dengan berbagai macam pepohonan yang lebat dan dihiasi dengan buah-buahan. Firman Allah Ta'ala, wa a'naba, dan buah anggur yang terpancar di sela-sela mata air, di sela-selanya mata air. Secara khusus disebutkan anggur karena ia termasuk buah yang paling bagus dan paling banyak tumbuh di kebun-kebun tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat 31 tes. Ayat 31 ya. Tes. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Perhatikan ini, ketakwaannya ini waktu di dunia. Kemenangannya, puncak kemenangannya adalah nanti di akhirat, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Ini rincian dari apa yang akan dinikmati dan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Baik, saya bacakan kitab aslinya ya. Wa fi dzalikal mafaz lahum hadaik. Dalam kemenangan itu, maksudnya di dalam surga, mereka mendapatkan hadaik, kebun-kebun. Wa hiyal basatin al-jami'ati li asnafil asjar, yaitu kebun-kebun yang mengumpulkan berbagai macam pepohonan. Az-zahiyati fis thimar, yang dihiasi dengan buah-buahan. Allati tatafajjaru baina khilalahal anhar. Allati tatafajjaru baina khilalihal anhar, yang memancar di antara sela-sela pepohonannya itu sungai-sungai. Wa khassal a'nab li syarafihi wa kathratihi fi tilkal hadaik. Dan disebutkan anggur secara khusus karena
kemuliaannya atau keistimewaannya, dan karena banyak tumbuh di kebun-kebun tersebut. Kebun ya, antum ada yang punya kebun? Hah? Yang Bekasi asli punya kebun nggak? Banyak ya. Terus Bekasi itu masih banyak yang kosong. Kalau kebun di sini apa pepohonannya? Singkong. Apalagi? Pohon-pohon yang masih belum punah di Bekasi apa? Rambutan. Yang kalau makan dibanting dulu itu apa itu? Kecapi. Masya Allah. Nah, di sana itu kalau kita keluar belok ke arah ini ada kebun durian ya. Nah, ada itu. Ada pepohonan durian. Tayyib. Ikhwatal iman, ini bicara kebun surga ya. Kalau kita tidak tahu keistimewaannya, bisa jadi orang cuman dapat kebun nunggu di surga. No, kebun saya no berhektar-hektar toh. Kamu mau apa? Mau anggur? Mau durian? Mau mangga? Mau rambutan? Semua ada. Hati-hati ya. Kali lagi kalau ini difahami hanya diukur dengan apa yang ada di dunia, berarti nggak ada istimewanya. Orang-orang sombong itu bisa ngeledek, istilahnya bahasa melecehkan orang-orang mukmin. Ya Allah, kasihan amat. Orang mukmin itu hidupnya susah payah, cuman yang dicari dapat kebun. Begitu kan? Apalagi anggur. Anggur itu Masya Allah. Di dunia ini termasuk tanaman budidaya yang luar biasa. Kadang-kadang orang punya ribuan hektar. Nah, ya kan? Atau kalau ribuan hektar mungkin berlebihan, berhektar-hektar. Yang buahnya itu Masya Allah bergelantungan, tinggal motong-motong. Murah banget ya? Hah? Murah banget? Nanti dulu. Ini surga. Salah satu ilmu tentang surga yang harus kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga itu berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dari sini ya, titik tolak kita menjelajah nikmat-nikmat surga. Kalau tidak dibatasi dengan firman Allah dalam hadis qudsi ini, mungkin orang-orang yang sombong itu sudah mengatakan semua sudah saya miliki, semua sudah saya nikmati, ngapain nunggu nanti? Harus bersusah payah, sholat, beriman, bayar zakat, puasa, harus makan makanan yang halal, menghindari zina dan lain sebagainya. Ribet amat. Bisa begitu kan kira-kira? Taib. Kriteria nikmat surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat terbetik di hati. Jadi yang nikmat yang benar-benar luar biasa, bertitik tolak dari firman Allah ini kita menjelajah. Kalau ada kebun-kebun yang istimewa, kalau ada anggur bukan anggur dunia ini, anggur istimewa. Kemudian kita tadabbur sepenuh hati, muncul rasa kerinduan ya. Kemudian pantulan dari iman ini kita sabar meniti jalan menuju surga ya. Meskipun mungkin kita diledek-ledek orang, diremehin orang, dilecehin orang, ngapain hidup pakai sengsara begitu susah payah ya, gak apa-apa. Karena kita juga sadar memang dunia ini bersama orang banyak. Orang komunis ada, orang musyrik ada, orang kafir banyak ya. Orang yang bersyukur sedikit, yang tidak bersyukur lebih banyak. Makanya ya, dengan menelaah ayat-ayat seperti ini, semoga ya manfaatnya itu banyak. Pertama, kita mengenal surga, timbul hasrat dan keinginan yang kuat memohon kepada Allah, dan upaya kita atau ikhtiar kita adalah menaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ketaatan kita diterima, akhirnya kita mendapatkan balasan ini. Taib. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kebunnya bukan sembarang kebun ya, anggurnya bukan sembarang anggur ya. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain di dalam misalnya surah Al-Waqi'ah ya,
Buah di sana itu disifati oleh Allah ghairu maqtu'ati wala mamnu'ah. Ya, tidak pernah terputus dan tidak terhalang untuk mendapatkannya. Ini dua hal ini sering kita alami di dunia. Bahkan kadang-kadang seorang suami itu pusing 7 keliling, muter-muter kian kemari demi memenuhi istrinya yang sedang ngidam, menginginkan buah tertentu yang tidak sedang musimnya. Pusing dia, kemana nyarinya ini. Karena itu. Atau kadang-kadang ada tetapi tidak, apa daya tangan tak sampai. Ada nih, tapi tidak punya duit untuk membelinya. Akhirnya ya cuman bisa melihat tapi tidak bisa menikmati. Nah, kalau di surga itu tidak terputus dan tidak terhalang untuk mendapatkannya. Ya, taib. Kemudian kalau di sini disebut anggur, maka di tempat yang lain dalam surah Al-Waqi'ah misalnya disebutkan ada rumman, ya, ada apa, rumman itu apa? Rumman, delima. Di sini sudah agak langka ya, delima itu kalah dengan rambutan, kalah dengan mangga, ya. Dan buah-buah yang lain, ada pisang juga disebutkan. Sekali lagi bukan pisang yang ada di dunia ini, tetapi pisang yang benar-benar istimewa. Taib. Lanjut ayat berikutnya. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja, ya, yang sebaya. Di dalamnya mereka mendapatkan istri-istri yang mereka inginkan. Firman Allah Ta'ala, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja. Dibaca enggak ini? Ntar antum enggak sabar mau pulang aja. Nah, sabar ya. Ya, montok buah dadanya tidak kendor karena keperawanannya. Masya Allah, ini bikin gak sabar ya. Nah, pengen mati aja kalau masuk, supaya cepat masuk surga gitu. Bisa jadi. Masya Allah. Ya, nanti saya ceritain bagaimana respon sahabat dulu itu ketika ada peluang masuk surga. Ya. Jujur aja, ayat ini begini nih, porno nggak? Porno nggak? Jujur aja, antum yang dengar saya baca ini tuh menggambarkan ini porno apa enggak? Enggak. Kira-kira orang membaca ayat ini kemudian lari ke tempat pelacuran sana karena nggak tahan? Enggak. Orang bertakwa itu dia tahu juga di ayat yang lain, sifat orang bertakwa itulah menjaga kemaluannya, dia tidak berzina. Nah, iya, ini maksudnya nanti di sana, di sini disiapkan bekal untuk meraih nikmat ini dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama yang menafsirkan ini, yang orang-orang yang membaca tafsir para ulama, orang-orang saleh itu tidak mungkin dari ayat seperti ini kemudian dia keluar memperkosa orang di jalan-jalan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Karena ini justru ketika membaca ayat ini ya, itu kadang-kadang bukan nafsunya yang bangkit, bukan syahwat, tapi dia khawatir jangan-jangan saya tidak mendapatkan nikmat ini. Nah, orang-orang yang hatinya hidup itu ketika berinteraksi dengan ayat Al-Quran, tidak mungkin setelah berinteraksi dengan ayat Al-Quran itu kemudian ini menjadi lupa daratan, liar, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Karena ini adalah balasan yang disediakan oleh Allah di surga. Ketika dia mikir di dunia, ya Allah, bagaimana kalau saya tidak mendapatkan ini? Bagaimana kalau sebaliknya saya dilemparkan ke dalam neraka? Jadi akhirnya ayat ini pengaruhnya sangat positif ya. Orang-orang yang di dunianya bersih, yang menjaga kemaluannya, kecuali untuk dilampiaskan hanya di tempat yang halal. Tempat yang halal itu ada dua, istri dan ima. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ima itu tidak ada sekarang di kehidupan kita ini. Hamba sahaya berarti yang ada cuman istri ya. Kadang-kadang ada orang membaca ayat ini katanya, wah, Quran itu kitab porno katanya. Astagfirullahaladzim. Al-Quran justru mengajari sopan santun yang luar biasa.
Al-Quran itu kitab elegan, mengajari kita untuk mengungkapkan hal-hal yang saru, hal-hal yang tak senonoh itu dengan ungkapan yang halus. Seperti misalnya hubungan suami istri, ya Allah akan ungkapkan nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Elegan banget itu penggambarannya. Jadi kalau ada orang Islam, apalagi ustadz gitu ya, maaf saja, mulutnya kotor ketika menjelaskan hal-hal yang tabu, itu nggak ada isinya, vulgar, kemudian jadi bahan tertawaan, dan itu di masjid. Apalagi kalau ustadz ngajar fikih dengan ibu-ibu muslimat, cengengesan, kemudian cara menyampaikan itu vulgar banget. Na'udzubillah min dzalik. Ini jauh dari etika yang diajarkan dalam Islam. Salah satu sifat unggulan orang Islam itu lesannya elegan, ya, tidak kotor, tidak jorok, ngomong yang saru-saru. Yang saru itu apa? Yang tabu-tabu itu ya, dengan vulgar. Enggak. Itu mencerminkan orang yang tidak beradab, dan orang tidak beradab itu dalam Islam cacat, ya, bukan orang biasa, dianggap orang yang cacat. Taib. Dan kecantikan mereka, mana tadi? Keperawanan, kekuatan dan kecantikan mereka. Firman Allah Ta'ala, atraba, yang sebaya, yakni seumur, saling berdekatan umurnya. Kebiasaan orang yang sebaya umurnya adalah mereka saling tertaut hatinya, mesra gitu ya, dan erat pergaulannya. Umur tersebut adalah 33 tahun, umur muda yang sudah matang, ya. Ini dari mana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut 33 tahun? Ingat, pantang kita berbicara surga hanya dengan apa namanya, pendapat-pendapat kita. Urusan surga itu perkara gaib. Sekarang gaib ya. Ya nanti kalau sudah di akhirat ya tidak gaib. Ya. Itu ada etikanya. Perkara gaib itu kita tidak mungkin tahu kecuali diberitahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber ilmu, kemudian nanti menjadi akidah atau keyakinan kita tentang perkara gaib, termasuk salah satunya adalah surga. Jadi kalau beliau menjelaskan umur tersebut adalah 33 tahun, ternyata tidak ada ini dari berita dari Allah atau dari Rasulullah, ya, atau ya tidak mesti harus ada dari Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang surga itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, atau kadang-kadang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ingat, kita itu tidak mungkin memisahkan antara Quran dengan hadis. Ya, baik. Anda bacakan aslinya ya. Taib. Walahum fiha azwajun walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus. Di dalam kemenangan itu, di surga, maksudnya di dalam surga, mereka memiliki atau mempunyai istri-istri ala matalibin nufus, yang sesuai dengan keinginan nafsu. Jujur aja, antum laki-laki kan, istri impian idaman menurut antum itu yang bagaimana? Nah, pasti yang top banget kan? Tapi apa daya, kadang-kadang harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi jodoh kita. Antum pengen istri kayak bidadari, ngaca dulu. Kita ini siapa ya? Ya, kita ini nggak sempurna, maka jangan mimpi di dunia ini punya istri sempurna. Egois antum. Kita ini makhluk penuh kekurangan, maka istri kita itu jodoh kita juga manusia biasa. Kalau antum pengen istri yang benar-benar top apa? Kurang mantep, top markotop, yang tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya sedikit pun, sabar. Ini dunia, ya. Nggak mungkin antum temukan istri yang subhanallah, yang tidak mengecewakan atau tidak ada kekurangannya. Ya, nanti di sana lahum azwajum mutahharat, bagi mereka dalam ayat yang disebutkan istri-istri yang suci. Kata para ulama, suci dari segalanya, nggak ada najisnya, nggak ada kotorannya, nggak ada akhlaknya yang buruk, nggak ada.
sempurna, nggak ada apalagi ingusnya ya. Masya Allah, nggak ada hal-hal yang membuat antum tidak apa namanya, tidak mesra dengan dia. Itu nanti di sana. Makanya kalau di dunia ini ya siap-siaplah antum melihat istri antum itu ada kekurangannya. Makanya Rasulullah SAW memberikan panduan kepada para suami, janganlah seorang mukmin itu membenci sesama mukminah karena adanya kekurangan pada dirinya. Ini pegang teguh ini. Kadang-kadang suami itu terlalu apa ya, terlalu nuntut yang muluk-muluk gitu ya. Udah begitu kadang-kadang males modalin istrinya, cuma nuntut melulu. Astagfirullahaladzim. Ya, enggak, pasti ada kekurangannya. Awas, kalau ada kekurangan jangan langsung dibuang. Karena bisa jadi di satu sisi istri yang punya kekurangan ini, di sisi yang lain dia punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Orang yang terburu-buru kadang-kadang, lah kok istri saya begini ya, wah saya cerai, cari lagi. Nggak taunya istri yang kedua lebih parah. Makanya jadi laki-laki itu tuh jangan gampang-gampang cerai kawin ya. Agama kita itu sudah mengajarkan kita ini manusia biasa ya, pasti ada kekurangannya ya. Bahkan kalau suami itu bisa menyempurnakan kekurangan istri, itu keren banget, mulia banget ya. Apa kriteria istri yang masya Allah, yang ala matalibin nufus, yang sesuai dengan keinginan? Kawaiba ya, ini sifatnya gadis ya. Wahyan nawahid allati lam tatakaththar satyuhun min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna, yaitu perawan-perawan yang masih agak sukar juga ini saya ya, tapi inilah tafsirnya ya, yang belum kendor payudaranya ya, karena muda belia, masih kuat dan masih penuh pesona ya. Wal atrab allati ala sinin wahid mutaqarrib. Atrab itu maksudnya adalah istri-istri yang umurnya sebaya, berdekatan umurnya. Wa min adatil atrab an yakunna muta'alifat muta'asyirat, dan umumnya kalau masih muda itu masya Allah hubungannya itu mesra, hangat ya. Wa dzalika sinni huwa alladhi fihi 33 sana. Umur ini adalah umur 33 tahun. Fi a'dali sinni syabab, yaitu usia muda yang sangat ideal ya, ideal. Perhatikan, beliau berani menyebutkan umur 33 tahun ini, Rasulullah SAW yang menyebutkan. Umur alul jannah itu 33 tahun, sehat walafiat ya, dan tidak menua. Ini hebatnya, kalau orang itu kalau sudah masuk surga tidak ada proses penuaan. Karena kalau proses penuaan nanti lama-lama lapuk, lama-lama apa? Mati. Atau lama-lama tidak doyan menikmati. Ini kayak di dunia ini, waktu mudanya tuh masya Allah makannya dahsyat, semua dinikmati. Nafsunya gede, sudah kakek-kakek peot, pasti sudah menurun. Meskipun kepengen kuat tetap aja nggak bisa. Itu sudah sunnatullah ya. Ini usia muda dan konstan. Begini nih kalau diimani itu kan luar biasa. Memang ada di dunia ini orang nggak tua-tua, itu nggak ada ya, sudah sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang kami beri panjang umur, kami panjangkan umurnya, kami balikkan penciptaannya, balik kayak bayi lagi kan. Nah, kesian amatnya kalau ada orang nggak mau terima ini, sudah kakek-kakek gayanya itu nggak mau tua. Menolak tua, sampai rambut kadang-kadang sudah putih dibikin apa ya, rambutnya bisa hitam tapi kulitnya nggak bisa singset lagi, udah kendor-kendor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu waktu mudanya pakai jean gitu ya, jean, pakai t-shirt, pakai apa namanya, sepatu keren banget, orang montok-montok badannya kan. Sudah tua, astagfirullahaladzim. Jangan menolak tua, itu bertentangan dengan sunnatullah. Biarin aja hidup ini, nikmati ya. 17 tahun yang lalu Pak Yadi ya, kita masih segar. Sekarang sudah anak itu waktu muda itu pakai naik motor itu nggak pernah pakai daleman, pakai
cuman pakai baju luar. Alhamdulillah gak masuk angin. Sekarang ya harus, apalagi mungkin harus nyetok itu ya. Antum, saya yakin yang sudah 60-an beda nggak, Mbah 60-an yang mbah itu loh, beda apa enggak dengan waktu umur 20-an itu. Ini dunia ya begini, ini dunia itu sekejap. Maka kalau ada orang milih dunia enggak mengabaikan akhirat, itu bodohnya, naudzubillah. Anda di dunia ini seberapa sih kenyang bisa menikmati nikmat Allah? Hatta kalau Anda sekarang misalnya konglomerat tapi sudah fisiknya sudah tua, pasti sudah banyak yang tidak bisa dia nikmati lagi. Akhirat itu kekal. Ya, termasuk umur ini kekal, selama-lamanya segini-segininya juga enggak nambah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau penghuni surga itu sudah masuk ke dalam surga, ada maklumat, pengumuman yang disampaikan. Innalakum anta'ishu abadan wala anta'ishu wala tamutu abadan. Untuk kalian semua, kalian hidup terus, tidak akan mati. Untuk kalian tetap muda terus, tidak akan menua. Untuk kalian penghuni surga ini, kalian akan apalagi sehat terus, tidak pernah sakit, dan bahagia terus, tidak pernah sengsara. Itu tidak mungkin dinikmati di dunia ini. Bahkan orang yang paling bahagia sekalipun di dunia pasti tidak sampai ke level itu. Bahagia kita kadang-kadang lihat itu, si fulan itu enak banget, nggak taunya yang jalanin hidup itu kayak di neraka hidupnya bisa. Karena kita itu kadang-kadang melihat itu terburu-buru ya. Kalau ada orang rumahnya bagus, kaya raya, menurut kita kayaknya di surga, nggak taunya yang menjalani itu bisa hidupnya gersang, sengsara. Ya. Taib. Nih, perhatikan baik-baik. Tolong kalau berbicara surga, jangan keluar dari ma akhbarallahu wa rasuluh, apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan bercanda. Tolong jangan bercanda dalam urusan-urusan seperti ini ya, karena ini tidak layak untuk dijadikan canda, tidak layak dijadikan lawakan masalah-masalah sakral ini. Karena bicara masalah surga itu sumbernya wahyu istimewa, sakral ya, jangan bicara. Termasuk misalnya ada orang mengatakan, kalau saya sih nggak muluk-muluk targetnya, yang penting masuk surga, biarin saya jadi gelandangan di surga. Aduh, antum merendah tapi tidak tepat itu. Antum kira itu Allah akan ketika ada orang dimasukkan ke dalam surga kemudian ternyata sudah nggak dapat jatah? Hah? Kalau begitu yang ngurusin akhirat ini zat yang lemah. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena orang yang terakhir masuk surga itu ya disuruh masuk oleh Allah. Masuk kamu, dicandai oleh Allah. Al-jannatul mal'a ya Rabb, surganya sudah penuh. Sampai disebutkan 3 kali, masuk. Jawabnya al-jannatul mal'a, surganya sudah penuh. Kemudian Allah katakan, kamu mau nggak kalau saya kasih bagian itu seperti satu kerajaan, nah, yang dikuasai oleh raja di dunia dulu? Mau kan? Bahkan diberi lebih. Bagian kamu adalah 10 kali lipat dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Jadi jangan merendah. Apa maksudnya ngomong tentang surga yang tidak ilmiah, ya, tidak ilmiah. Tayyib. Apalagi ini kalau coba digabung-gabung dari awal ya. Ini menikmati kebun-kebun, banyak buahnya. Kemudian juga punya istri-istri yang muda, belia, masya Allah. Udah nggak pernah bikin susah lah istilahnya. Hal-hal yang bikin susah itu sudah tidak ada di sana. Kalau di surga itu orang masih pusing ngurusin istrinya, berarti surga itu nggak sempurna nikmatnya, dan tidak bisa dikatakan keberuntungan yang tiada tara. Ya. Atau misalnya kalau istrinya itu masih ada kekurangan, misalnya masih buang air, masih haid, ya berarti tidak sempurna. Masih kayak istri di dunia. Orang penghuni surga itu buang air apa enggak? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Rasulullah mengkhabarkan penghuni surga itu tidak buang air. Ya, tidak buang air. Kalau buang air itu enggak nyaman lah, habis makan mules-mules buang air itu kan di dunia. Pembuangannya itu tidak lagi ada najis kayak di dunia ini.
Kalau kita kan ribet kan, apalagi maksudnya harus ada konsekuensinya. Antum buang air, antum harus istinja. Itu di dunia, di surga tidak. Bahkan ketika Rasulullah ditanya penghuni surga itu tidur apa enggak? Enggak tidur. Lianna an-naum akhul maut. Ya, tidur itu kan untuk istirahat. Istirahat itu kan karena lelah. Di dunia ini kalau antum enggak tidur, kuat berapa lama? Karena memang itu siklus kita, beraktivitas kemudian tidur, dan Allah telah menetapkan tidur itu adalah sarana istirahat yang paling top, paling oke. Makanya kalau orang itu kualitas tidurnya bagus, ya bugar badannya. Di dunia kita butuh tidur, tetapi di sana dinyatakan oleh Rasulullah SAW tidak. Ya. Tidak tidur. Terus terang ikhwatal iman, jujur aja, setahu saya masalah sifatul jannah itu belum banyak dikupas. Ya, sehingga orang-orang sekarang itu kadang-kadang dikatakan surga itu tidak tertarik. Bahkan ketika dikhabari neraka, gue biarin dia masuk neraka. Gue mau ngadain konser di sana katanya. Astagfirullah. Ini kan saking bodohnya. Padahal kalau persoalan akhbar, berita-berita tentang surga dan neraka itu sudah banyak diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya adab neraka dan betapa menggiurkannya nikmat surga. Begini-begini nih kalau menjadi iman, ya, dia yakin di sana itu ada surga dan neraka dan dia pengen masuk surga. Kalau imannya kuat, ini dunia ini semuanya serba remeh, ringan, menghindari yang dilarang oleh Allah insya Allah mudah karena punya cita-cita besar. Demikian juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah ada semangat karena dia punya cita-cita. Maka akhirat itu di depan kita, bukan di belakang, di depannya. Tapi meskipun di sana itu seharusnya pengaruhnya itu sudah memantul dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa ante pengen masuk surga sholat 5 waktu aja enggak, gimana itu? Ya. Masa kamu pengen masuk surga mengeluarkan zakat aja nggak mau, padahal sedikit dari harta yang banyak? Masa kamu pengen masuk surga, ya? Kemudian kamu nggak puasa, mampu haji nggak pengen haji? Masa kamu pengen masuk surga, kamu durhaka kepada ibu bapakmu, tidak peduli dengan hubungan kerabat karib? Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, nggak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat karib. Berarti orang yang kepengen masuk surga benar-benar rajin sholat dan juga rajin silaturahim. Ya. Pengen masuk surga Anda masih menyekutukan Allah, padahal Allah mengkabarkan orang itu kalau mati dalam keadaan musyrik udah tidak akan ada harapan untuk masuk surga. Nah, akhirnya benah-benah kita ini kan berkisar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau orang lihat perempuan cantik tapi bukan tidak halal untuk dia, sabar saya. Mudah-mudahan dengan kesabaran saya nanti dapat nih. Nanti ada kenikmatan lain lagi, apa namanya, khamr. Saya tinggalkan khamr dunia. Mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah khamr surga yang nggak bikin pusing, nikmat, lezat diminum. Cara minumnya juga masya Allah dilayani, ya kan? Diedarkan oleh pelayan-pelayan itu gelas-gelas yang penuh khamr. Kalau ini kuat, dunia itu nggak ada apa-apanya. Orang berkorban dunia untuk akhiratnya itu mestinya ringan, ya. Tapi kalau maaf saja sekalipun orang itu muslim, bahkan muslimnya itu 7 turunan, kalau dirunut ke bawah ke belakang, bapaknya, mbahnya, buyutnya semua muslim, ya. Tapi tidak kenal ini bisa jadi hidup ini hampa, ya. Hanya ngaku-ngaku Islam, tidak ada sholat, tidak ada perhatiannya terhadap akidah, tidak ada perhatiannya terhadap kewajiban-kewajiban, tidak ada perhatian terhadap akhlak. Padahal itu semua adalah seharusnya disiapkan sebagai sebab untuk meraih ridha Allah, meraih maghfirah Allah, meraih akhirnya puncaknya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ini kita itu kalau menjadikan idola itu, ya, tolong orang-orang yang bisa menginspirasi kita untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah. Jangan sampai kita ini mengidolakan orang-orang yang kalau kita hadirkan sebagai idola malah membuat kita menjauh dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Dalam salah satu peperangan itu ada seorang sahabat lagi istirahat, lagi jeda istirahat. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, tolong jelaskan, kalau seandainya saya terbunuh dalam peperangan ini, ya, dalam peperangan ini, di mana tempat saya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah. Kalau kamu tewas atau gugur dalam peperangan ini, tempatmu di surga. Bagaimana reaksi sahabat ini? Masya Allah. Ya, bandingkan dengan kita nanti, bagaimana reaksi sahabat ini? Fa'alqa tamarat kunna fi yadihin. Maka dia segera melemparkan beberapa butir kurma yang tadinya sudah di genggamannya, ingin dimakan. Mendengar dia jawaban dari Rasulullah, kalau kamu gugur di medan perang ini, kamu tempatmu di surga. Itu nggak tahan, nggak sabar dia mau nikmati beberapa butir kurma. Padahal kalau butir 5 saja itu kalau dimakan lep gitu, cepet-cepet berapa detik? Berapa detik? Faqatala hatta qutila. Akhirnya sahabat ini masuk ke kancah perang dan benar terbunuh. Hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab al-mubadzaratu ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Orang-orang begini ini, Masya Allah, kita taruh di depan kita jadi teladan, ya. Antum perang nggak ada hari ini, perang dalam arti perang melawan orang kafir, alhamdulillah damai. Tapi kan jalan-jalan yang lain yang bisa mengantarkan surga itu banyak. Alhamdulillah, jujur aja, siapa di antara antum yang tadi pagi muter-muter kian kemari nyari sarapan? Nggak ada. Dapatkan sarapan kan? Nah, dengan segala sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang mau sarapan soto mudah dapat soto, yang mau sarapan lontong ada, yang mau sarapan bubur ayam ada. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apalagi tadi makan siang, siapa yang tidak mendapatkan makan siang? Mudah kita dapat, keadaan kita ini alhamdulillah. Kemudian ada panggilan hayya 'alas shalah di waktu zuhur. Di waktu subuh tadi ada hayya 'alas shalah, diperkuat lagi as-salatu khairum minan naum. Gimana reaksi kita? Sudah ada mirip-miripnya dengan sahabat tadi? Kan sama, kita kepengen masuk surga. Ada miripnya enggak? Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak bergerak. Wah, jauh dengan sahabat ini. Padahal sholat itu, bayangkan, sholat itu kita cuman wudu mandi ya persiapannya. Kalau nggak wudu mandi kan, atau mandi bebersih diri ya kan, antum kenakan pakaian yang bagus, wangi, ke masjid. Masya Allah, tidur sudah kenyang, menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah, bersenang dengan istri sudah kenyang ya. Antum nanti habis sholat subuh, antum sarapan, pergi ke kantor, pergi kemana tempat kerja antum, bisa nanti duhur lagi ada ini. Masih nggak bergerak padahal kita menikmati hidup yang seperti ini ya. Seperti ini nikmatnya ya, alhamdulillah. Kalau orang ini kita jadikan idola gitu, kita malu ya. Ya Allah, ini sahabat begitu sikapnya, padahal pertaruhannya pada waktu itu apa? Nyawa. Sementara kita itu kalau mau beribadah malah penampilan kita itu top, luar biasa ya. Bebersih dulu, suci badannya dari najis, dari hadas, mengenakan pakaian yang bagus, disempurnakan lagi pakai minyak wangi. Antum punya minyak wangi kan? Meskipun kadang-kadang dipakai dari rumah harum sampai masjid hilang. Ya iya, orang 10.000. Nah, tapi kan setidaknya kita sudah wangi. Persoalan tahan lama ya, antum harus kira-kira ya. Semua hal yang bagus itu memang harganya mahal. Kalau antum pengen minyak wangi antum pakai dari waktu subuh bertahan sampai maghrib, nggak mungkin itu harga 10.000. Ya 10.000 berarti ya antum kantongin setiap sholat antum olet-olesin gitu kan, jadi wangi terus. Tapi kalau kayak sekali itu, Masya Allah, harganya mahal itu. Segitunya kadang-kadang kita itu nggak siap, ikhwatal iman ya. Kita itu kalau kita bicara kita, maaf ya, antum jangan batas, tapi kan saya siap Pak Ustaz. Kita itu maksudnya skalanya umat, karena yang diwajibkan oleh Allah itu untuk sholat 5 waktu itu siapa? Orang kaya? Tidak kan, sholat 5 waktu itu adalah kewajiban untuk semua ya.
Mulai dari kalau di sini nih Pak Presiden kita Pak Jokowi kan Muslim ya, beliau sholat sampai orang yang profesinya atau pekerjaannya paling rendah, kalau Muslim sholat 5 waktu. Tapi ini memang masih perlu digalakkan lagi ya, dakwah tentang salah sholat. Jadi umur 33 tahun yang disebutkan di sini ini adalah sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengkhabarkan itu. Maka beliau sebutkan tentukan 33 tahun, dan kalau dilengkapi lagi, dikembangkan lagi, tidak akan menua. Tidak akan menua ya. Tayyib. Wa ka'san dihaqa, dan firman Allah taala wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh minuman ya. Yakni penuh dengan arak yang lezat untuk diminum ya. Masya Allah. Ini kalau kita gabungkan dengan ayat lain ya, khamr ini mengalir di aliran sungai ya. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min laban wa anharum min khamr ladzatil syaribin wa anharum min asalim musaffa. Ini di dalam Al-Quran ya. Kita yakini, tadi kan saya katakan, keyakinan kita, akidah kita tentang Al-Quran, tentang surga itu adalah sumbernya hanya dari Allah dan Rasul. Sifat surga yang disediakan, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat surga yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, dalamnya itu ada sungai yang mengalir, yang airnya itu tawar tidak payau. Wa anharim min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan sungai yang mengalir susu yang tidak berubah rasanya. Nah, susu dunia itu ya, kalau antum ini kan cepat basi itu ya, di sana disebutkan oleh Allah lam yataghayyar ta'mu. Wa anharum min khamr ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat untuk diminum. Kalau khamr di dunia ini rata-rata sengak ya, minuman yang mengandung alkohol itu, apalagi kalau kadarnya itu banyak kayak spiritus gitu ya, kan bau spiritus kan, Masya Allah ya. Di sana enggak, khamar yang lezat untuk diminum. Gabungkan dengan ayat yang lain, la yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak bikin pening dan tidak bikin mabuk. Makanya khamar di dunia ini dilarang karena mabuk. Sabar. Kalau orang itu pengen masuk surga bener, kata kalau ditawarin nih minum nih, kamu cemen kalau laki-laki enggak minum. Kalau ingat enggak, saya kepengen, mudah-mudahan saya dapat khamar surga, insya Allah enggak gampang terpengaruh ya. Jadi cara untuk mengamankan agama kita ini memang banyak strateginya. Bergaul dengan orang-orang baik ya, sering-sering baca Quran. Masya Allah, antum sekarang kalau nggak baca Quran tanpa buka YouTube, buka Google, itu semua orang ngomong apa aja ada di situ. Yang komunis mengatakan bangga dengan komunisnya, ada yang disangka itu orang Islam, dia ini para pesohor-pesohor itu orang beken. Saya ini bukan orang Muslim. Dulu memang iya, saya waktu kecil saya dididik di keluarga Muslim, tapi sekarang saya tidak percaya dengan neraka, tapi saya percaya Tuhan. Ada yang cerita begitu, macam-macam orang. Kalau kita tidak baca Al-Quran, tadabbur begini, kita tidak punya pegangan. Kadang-kadang wah ini orang keren, orang pesohor, orang beken, tapi dia komunis, dia ateis. Bisa saja kan setan-setan itu bisik-bisik ikuti dia, keren dia itu, pesohor dia itu, orang ngetop. Na'udzubillah min dzalik. Atau kadang-kadang orang berbicara keislaman itu juga mulai macam-macam ucapannya, iya kan? Mulai macam-macam ucapannya. Kalau kita tidak kembali ke, agak ada sinyalnya, udah masuk itu? Oh belum? 1 menit lagi ya. Ada yang mengatakan semua agama sama di mata Tuhan, diucapkan orang. Ada yang mengatakan Islam belum sempurna, astagfirullahaladzim. Padahal ayatnya mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Begini, ini bukan persoalan orang tidak paham, tapi mungkin hatinya. Persoalannya nih hatinya. Bisa saja orangnya itu pintar bahasa Arab, tapi memahami ayat yang sesederhana itu kadang-kadang tidak. Itu sama dengan redaksinya, itu mirip dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu ya. Kalau dalam tata bahasa Arab itu sederhana banget, fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'ilnya akmal, kemudian
fa'ilnya tu, mutakallim maksudnya Allah yang berfirman, objeknya yang disempurnakan oleh Allah apa? Islam, dinakum. Jadi Islam itu agama yang sempurna, tidak usah ulama yang sangat luas ilmunya bisa memahami ayat ini, insyaallah. Tapi urus masalahnya itu bukan ini. Ada lagi yang mengatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran, jadi nggak harus 5 waktu. Dan masih ngeyel sampai tadi pagi saya baca orang yang berpendapat ini. Apa salahnya saya meyakini ini? Karena memang di dalam Al-Quran itu yang ada sholat itu cuma 3 waktu. Coba kalau orang tidak ngaji, tidak belajar Islam ini, mungkin nggak dia termakan dengan isu-isu seperti itu, syubhat seperti itu? Mungkin. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat ini, ya, kita selalu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.